Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan terakhir kita di sini em, melalui via video ya. Nanti videonya ini tolong diperhatikan dengan seksama dan sedikit diringkas untuk apa? Untuk eh, sebagai absensi ya. Baik, mungkin kita langsung saja. Minggu lalu kita telah banyak ya membahas mengenai obat-obat transdermal ya, di mana obatnya itu diinjeksikan ya melalui melalui kulit gitu ya, melalui kulit cuma ditempel itu, ditempel saja. Kemarin ada beberapa cara ya, caranya ada yang secara alami, kemudian ada yang dipaksa dengan metode iontoforesis itu dengan menggunakan dua probe, dua elektrode gitu ya. Nanti sedianya itu dipaksa masuk ke dalam di dalam kulit sehingga akan masuk ke dalam bagian sirkulasi darah gitu ya. Dan ada juga yang sediaan transmukosal ya ditempelkan di dinding dari dinding pipi ya bagian dalam. Kemudian ada sediaan lagi inhalasi kemarin seperti yang eh, apa namanya saya tunjukkan juga kemarin ternyata ada sediaan jenis sediaan inhalasi. Namun kan kita cek kemarin itu kurang kurang begitu apa ya, kurang kurang begitu cepat ya. Jadi acting atau bertindaknya itu kurang begitu cepat, lama ya. Mungkin teman-teman mengembangkan kembali, bisa teman kembali agar untuk inhalasi di apa namanya obat insulin gitu ya, itu bisa dibuat lebih penghantarannya lebih cepat lagi. Mungkin dari sisi kelarutannya atau sisi apa itu masih menjadi teknologi yang terbaru. Kemudian ini yang em, apa yang ada ya sampai saat ini inhalasi ya kalau untuk asma, kemudian bronkodilator, bentuk aerosol ya dosis yang disemprotkan di hidung gitu melalui nasal ya nasal spray. Berarti kan di sini kalau nasal ya nggak sampai ke paru-paru ya, ya mungkin ke di rongga-rongganya hidung gitu. Yang bentuknya norplan, jadi eh, ditanam di bawah kulit. Fungsinya biasanya untuk kontrasepsi juga ya. Ini kemudian yang bentuknya masuk kemana ini ya? Nah, bentuknya masuk ke dalam em, injeksi ya, obat yang diinjeksikan. Di sini contoh seperti insulin, dan insulin itu bisa diinjeksikan di bagian apa? Di bagian bawah kulit bawah subkutan ya. Subkutannya, kemudian insulinnya diberikan secara bertahap, ya, secara dosis kecil terus menerus diatur oleh elektronik pompa yang ada di bawahnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem penghantaran obat parenteral. Tidak seperti pemberian obat secara transdermal ya, di mana absorpsi perkutan obat selalu dibatasi oleh sifat impermeable stratum corneum dan tidak seperti pemberian obat oral, di mana bioavailabilitas obat sering tergantung pada berbagai absorpsi gastrointestinal dan biotransformasi oleh metabolisme fosfatopatik.
Nah, untuk yang setiaan parental itu bisa langsung fast acting, fast acting ya. Biasanya ini berupa injeksi pada intramuskular atau subkutan sehingga apa apa namanya bisa lebih cepat dibandingkan yang melalui oral maupun transdermal. Apalagi intravena ya, intravena langsung ke vena ya, aliran darah. Pelepasan obat parental yang terus-menerus dari formulasi di pelepasan parenteral konvensional. Nah, ini eh, ada tiga jenis injeksi pemberian obat. Ada intramuskular, ada intravenal, intravena, sama subkutan. Kalau intravena itu lebih cepat, actingnya lebih cepat. Karena apa? Karena akan dibawa darah secara langsung ya, intravena. Sedangkan kalau subkutan itu ya hampir eh, berarti kan hampir cepat sedikit ya dibandingkan yang transdermal. Pendekatan-pendekatan terhadap pemberian obat dengan pelepasan terkontrol parenteral. Tekniknya yaitu penggunaan larutan viskos, larutan yang memiliki viskositas. Water miscible vehicle seperti larutan encer, gelatin, atau polyvinyl pyrrolidone. Penggunaan water immiscible vehicle. Jadi eh, apa ya vehicle itu kan kendaraan atau apa ya media ya medianya seperti minyak sayur ditambah water repelling agent seperti aluminium monostearat. Pembentukan suspensi tixotropik tixotropik ini tixotropik ya itu terkait dengan bentuk apa namanya eh, bentuk ini bentuk apa namanya itu padatan atau kristal yang tidak kristal dari obat ya. Tixotropik preparat derivatif obat yang tidak dapat larut dalam air seperti garam, kompleks, dan ester. Penyebaran dalam polimer bead dan atau mikrokapsul kapsul seperti laksid, gliolid, homopolimer, dan copolimer. Pemberian bersama vakokonstriktor. Nah ini teman-teman mungkin bisa dicari ya maksud daripada em, tolong di ini ya dicari di PI maksud nomor 1, 2, 3 sampai 5, 6. Nah, tolong nanti juga apa namanya dikirim ya selain resum hasil kuliah dengan menggunakan video ini. Jadi dicari tugasnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud daripada itu apa? Ya. Maksud daripada penggunaan larut viskos, larut yang memiliki viskositas gitu ya. Water miscible vehicle menggunakan kendaraan air yang miscible yang dapat larut ya, seperti larutan encer gelatin. Nah, itu maksudnya seperti apa? Utama yang nomor 5 dan 6. Tipe formulasi terkontrol. A. Preparat tipe-tipe absorpsi seperti vaksin. B. Preparat tipe enkapsulasi. Contohnya eh, naltrexone awal, mikrokapsul biodegradator. Kalau yang atas itu dihasilkan melalui pengikatan molekul terhadap absorbennya. Ya. Kemudian yang kedua itu dibentuk melalui pengkapsulan solid, ya, pengkapsulasian solid obat, ya, dapat dengan barrier yang dapat berdistribusi atau menyebarkan partikel obat dan dalam matrix difusinya. Ini ini juga eh, di, dicari ya untuk yang kedua ini maksudnya seperti apa? Preparat depot tipe absorpsi ya sama enkapsulasi itu seperti apa?
Kalau enkapsulasi berarti ini kan obatnya itu dijadikan kapsul ya, jadikan kapsul atau disalut. Yang C, preparat esterifikasi, dibentuk melalui pensintesisan bioelodible ester dari jenis obat. Nah, seperti ini ditambah gugus ester ya. Contoh flupenazin enantat. Nah, maka di sini tingkat absorpsinya dapat dikontrol oleh pemisahan interfasial ester dan fluoresisi ester. Ini merupakan beberapa jenis syring ya yang digunakan secara parenteral. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Itu disesuaikan dengan eh, jalur pemberian obatnya, tadi subkutan, di intravena maupun di intramuskular. Ya, kalau panjang berarti kan di intermuskularnya ya, lebih ke intermuskular. Atau injektor, contoh misalkan atau diazepam, anti seizure, ini juga terdapat injektornya ya, yang dapat secara otomatis dia mampu menginjeksikan secara cepat ya, ininya secara cepat menginjeksikan obatnya ke dalam subkutan. Lanjut cara baru tanpa jarum suntik ya, dari penyampaian obatnya secara subkutan dapat disampaikan dalam bentuk obat cair. Nah, eh, ini ada pendorongnya berupa gas yang bertekanan tinggi karena kan kalau cair kan mudah ya, kalau cair kan mudah didorong. Tapi kalau serbuk, nah ini terkadang kan tidak tidak bisa cepat. Makanya dengan menggunakan gas yang ada di bagian sini ya, tentunya di sini gas di bagian sini nanti akan tertekan serbuk serbuk obatnya sehingga akan langsung dapat terilis ketika diberikan secara subkutan. Ini digunakan dalam contohnya seperti vaksin. Medijet Vision menggunakan tekanan untuk membuat aliran mikro halus dari insulin yang dipenetrasi kulit. Ini untuk mengurangi rasa sakit ya dengan menggunakan eh, parenteral. Insulin tersebut disimpan dalam suatu subkutan jaringan lemak dalam fraksi tiap detiknya. Yang ini yang saya katakan kemarin itu bahwa Pharma 4.0 itu eh, ciri-cirinya itu obat itu bisa terkontrol ya, bisa menggunakan mikro robot gitu ya, robot mikro yang dimana obatnya itu bisa terilis secara bertahap ya tanpa mensuntikan ya, mensuntikan bolak-balik. Ini contoh menggunakan Medinjector Vision, trademark untuk dagang. Insulin yang bisa diinjeksikan sekali tetapi nanti bisa merilis secara berkali-kali tanpa menginjeksikan ulang. Ini yang sedang dikembangkan. Serojet dispersi secara halus dengan aliran tekanan tinggi dari serostim, hormon pertumbuhan. Diantarkan secara subkutan melalui suatu tempat yang masuk di mana 5 kali lebih kecil daripada suntik ukuran 28. Nah, artinya ini hampir tidak terasa ya. Kalau menggunakan injeksi yang biasa itu diameternya bisa 0,1 mm, tapi ini lebih halus lagi, yaitu 0,025. Tidak bahkan tidak menghasilkan luka.
ya, tidak menghasilkan luka karena kecil sekali dari jarum yang diinjeksikan menggunakan serojet. Hmm. Suatu sistem penyampaian obat secara anti-gel terdiri dari polimer biodegradation dan pelaut pembawa. Perpindahan dari pembawa air dalam jaringan larut menyebabkan suatu polimer berpresipitasi menjadi bentuk lapisan padat atau implan. Nah, jadi pertama obat tersebut itu apa namanya dilarutkan dalam polimer gitu ya, kemudian diinjeksikan. Nah, ketika diinjeksikan maka air tersebut akan terbawa oleh jaringan tubuh ya, sehingga hanya menyisakan polimer dan presipitasi obat tersebut. Maka akan terciptalah sebuah lapisan padat atau implan. Nah, di sini nanti akan obat yang disampaikan itu akan rilis secara bertahap juga. Yang terakhir, ini kesimpulannya ya, bahwa semua bentuk sediaan yang kita pernah bahas itu masih terbuka luas ya, tidak hanya yang dari apa namanya yang Anda pelajari menggunakan eh, metode konvensional ya, apalagi kalau kita bahas di dalam Pharmalit 4.0 gitu 4.0 itu kan lagi-lagi ya itu nanti obat akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari pasien dan juga obat yang dirilis itu dapat terilis obat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu dapat terilis secara bertahap jadi tanpa memasukkan bolak-balik ya sehingga orangnya kalau eh, apa namanya diminta minum obat secara berkala lupa ya bisa lupa dan kembali lagi memulai terapinya maka dengan bantuan mikrorobot ya maka manusia yang atau pasien yang di, di terapi tersebut ya aman-aman saja ya tidak lupa ya apalagi kalau orangnya sudah tua gitu ya tua sudah apa pikun ya pikun kan biasanya lupa minum obat atau belum gitu. Nah ini luas sekali ya tujuannya untuk mendapatkan suatu bentuk sediaan yang aman menyenangkan ya berarti kalau bentuknya adalah injeksi atau eh, apa intravena ya itu kan sakit ya apalagi kan kalau untuk anak-anak kecil kan takut ya dengan jarum suntik menyenangkan dan memberi efek terapi yang memuaskan pasien. Nah, itu terkait apa tadi? Ya, terkait termo terkait dinamika apa namanya itu farmakodinamika sama kinetika ya dalam pemberian obat yang terilis secara bertahap, tidak menyebabkan OD ya ataupun underdose, underdose atau overdose ya, OD atau UD. Nah, seperti itu. Ini untuk materi pengantarnya. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di setelah UTS. Jadi untuk absensinya tadi ada beberapa yang harus dicari ya, yang dinamakan apa tadi? Ada formulasi depot terkontrol ya. Ya, preparat depot tipe absorpsi. Ya, silakan dicari. Boleh menggunakan bantuan AI ya untuk mempercepat pemahaman dan juga ini ada 6 teknik-teknik pendekatan dalam pemberian obat pelepasan terkontrol secara bilateral. Maksudnya seperti apa? Terima kasih untuk pertemuannya. Kita bertemu kembali ya di setelah OTS setelah hari raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.